Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Wan Effendi Idowai. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Sastra dan Budaya, jurusan Bahasa Indonesia, kelas A, semester 4. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah menulis buku ajar. Mata kuliah ini diampu oleh salah satu dosen hebat, izin saya sebut nama beliau, Profesor Dr. Saya Malabar MPD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan Arsiat tahun 2011. Buku ajar adalah bahan ajar yang berisi informasi yang disusun untuk mempermudah siswa dalam memahami materi buku ajar. Buku ajar juga dapat memenuhi kebutuhan siswa seperti gambar dan evaluasi seperti ujian. Nah, yang kedua, Kemendikbud pada tahun 2014. Buku ajar adalah sumber belajar yang disusun secara sistematis dan berorientasi pada pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Buku ajar juga bertujuan untuk memberi arah dan panduan kepada guru dan siswa dalam pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut Bers tahun 2004, buku ajar adalah alat yang digunakan dalam pengajaran untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Buku ini harus disusun dengan pendekatan yang mampu memotivasi siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri, serta mencakup berbagai teknik untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Baik, saya mengambil kesimpulan dari para ahli, yaitu buku ajar. Menurut saya, buku ajar itu merupakan suatu sarana atau alat yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang isinya yang di dalamnya informasi atau suatu ilmu secara sistematis atau pengetahuan yang mempermudah siswa dalam belajar dan mempermudah guru dalam mengajar dalam kelas untuk memenuhi suatu tujuan yang jelas. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang tahap penulisan buku ajar. Yang pertama, perencanaan dan persiapan. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui buku ajar. Apa yang harus dicapai oleh pembaca setelah membaca buku tersebut. Yang berikut, analisis sarana baca. Memahami siapa target pembaca buku ajar. Ini bertujuan untuk apakah buku ini cocok di SMA, SMK atau di SMP dan juga SD. Nah, yang berikut, penyusunan kerangka outline atau kerangka buku ajar mencakup pembagian bab, sub-sub atau topik-topik yang dibahas. Kerangka ini harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Yang berikut, pengumpulan materi dan penelitian. Studi literatur mengumpulkan referensi dari buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam susunan buku ajar. Penyusunan daftar pustaka, mengorganisasi sumber-sumber yang akan dijadikan referensi dalam buku ajar. Yang berikut, menganalisis buku ajar, bukan buku ajar tapi menganalisis kurikulum dan standar pendidikan, memastikan materi yang dikumpulkan sesuai dengan kurikulum standar pendidikan yang berlaku di bidang bersangkutan. Yang ketiga, penulisan draft pertama. Penulisan bab per bab, mulailah penulis draft pertama sesuai dengan kerangka yang disusun. Setiap bab harus memiliki pembahasan yang mendalam dan sesuai dengan tujuan pembelajaran akan mempelajari di dalam buku ajar tersebut. Yang berikut, penambahan contoh dari penulisan draft pertama. Penambahan contoh dan ilustrasi, sisipkan contoh konkret, ilustrasi, grafik, dan gambar yang sesuai atau relevan dengan kurikulum untuk mempermudah
pemahaman materi dan untuk mempermudah guru dalam mengajar dalam kelas. Yang keempat, revisi dan penyuntingan. Revisi dan penyuntingan ini periksa kembali isi buku yang sudah ada untuk memastikan materi yang disajikan dalam akurat, relevan, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau CP, capaian pembelajaran. Yang kelima, uji coba buku. Uji coba buku ini dia bertujuan untuk penerapan umpan balik berdasarkan masukan yang akan diterima dari uji coba. Lakukan revisi pada isi buku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keenam, finalisasi dan penyelesaian. Menyusun daftar pustaka dan indeks. Susun daftar pustaka yang mencakup semua referensi yang digunakan dalam penulisan buku ajar. Jika perlu, buat indeks untuk memudahkan pembaca mencari topik tertentu. Yang ke-7, penerbitan atau self publishing. Tentukan apakah buku-buku ajar diterbitkan melalui penerbit menggunakan platform atau mandiri atau self publishing. Penerbitan dalam format cetak dan digital. Buku ajar bisa diterbitkan dalam format cetak atau digital tergantung pada kebutuhan dan preferensi pembaca. Yang ke-8, evaluasi pasca penerbitan. Monitoring pengguna buku, mengawasi bagaimana buku ajar digunakan dalam kegiatan pembelajaran, mengumpulkan umpan balik dan pembaca dan pengajar. Revisi edisi selanjutnya berdasarkan evaluasi dan pengembangan materi, dilakukan revisi dan update jika diperlu untuk edisi selanjutnya. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang sistematis penulis buku ajar. Yang pertama, halaman judul. Halaman judul biasanya berisi informasi tentang buku ajar yang akan memuat atau yang dibuat. Yang pertama, judul buku ajar. Tentu judul buku ajar itu harus diutamakan di cover depan. Nama penulis atau penyusun, nama penerbit dan tahun terbit. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar ini berfungsi untuk memberikan pengantar mengenai tujuan buku ajar, latar belakang penulis serta harapan penulis tersebut. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi ini mencantumkan sebab atau subbab dan halaman terkait, memudahkan pembaca untuk menemukan topik tertentu dalam buku ajar. Yang keempat, bab pendahuluan. Bab pendahuluan ini memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari dalam buku ajar. Dalam bab, penulis yang bisa menyertakan tujuan, manfaat, dan ruang lingkup materi. Yang kelima, isi buku, materi pembelajaran, isi buku atau materi pembelajaran. Bagian ini adalah bagian utama suku ajar yang memuat materi pembelajaran secara rinci. Biasanya bagian ini terbagi dalam beberapa tahap, masing-masing membahas topik tertentu. Setiap bab memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, biasanya mencakup judul, tujuan, penjelasan materi, subbab atau subtopik, ringkasan, latihan atau soal, dan diskusi atau aktivitas. Yang keenam, penutup. Penutup ini biasanya memberikan rangkuman atau kesimpulan dari materi yang telah dibaca dalam suatu buku ajar. Di sini juga penutup juga bisa memberikan motivasi atau ajakan kepada siswa-siswa terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka lebih lanjut lagi. Yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka ini mencantumkan semua referensi atau sumber yang digunakan dalam menggunakan atau mencari informasi atau ilmu yang telah dicari untuk membuat suatu buku ajar. Yang ke-8, lampiran. Lampiran ini berisi bahan tambahan yang mendukung materi yang ada dalam buku ajar seperti tabel, grafik, diagram, dan lebih rinci. Contoh soal atau latihan tambahan. Yang
ke-9, indeks. Indeks adalah daftar atau kata istilah penting yang ada dalam buku ajar beserta halaman-halaman 4 kata tempat atau istilah tersebut dibahas. Indeks memudahkan pembaca untuk mencari topik tertentu dengan cepat. Yang ke-10, glosarium atau opsional. Glosarium adalah daftar istilah-istilah teknis atau khusus yang digunakan dalam buku ajar beserta definisinya. Ini membantu siswa mungkin tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut memahami dengan baik. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang aspek kelayakan buku ajar. Yang pertama, kelayakan buku ajar isi atau konten. Isi atau konten dalam buku ajar harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, kelayakan penyajian. Kelayakan penyajian agar memiliki struktur yang logis dan sistematis, misalnya bab, subbab, dan indeks, agar memudahkan pembaca dalam memahami dan menavigasi isinya. Yang kedua, yang ketiga, kelayakan teknika. Kualitas produksi buku ajar harus dicetak dengan kualitas bahan tinta yang baik agar tahan lama dan mudah dibaca. Nah, ini bertujuan untuk memastikan tulisan itu dia bertahan lama agar pembaca bisa membaca dengan baik dan benar. Yang keempat, kelayakan pendidikan. Kemudian dalam pengajaran buku ajar harus mempermudah dan mengajari bagi pengajar, termasuk menyediakan panduan pengajaran atau soal-soal latihan. Fleksibilitas buku ajar sebaiknya digunakan dalam berbagai metode, dan ini bermaksud untuk metode yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar itu harus berwarna, dalam artian jangan menggunakan satu metode saja. Yang kelima, kelayakan ekonomi. Nah, kelayakan ekonomi juga berpengaruh. Biaya produksi dan pembelian buku ajar harus memiliki harga yang wajar dan jangkau oleh pembaca serta lainnya untuk memproduksinya tidak memberantakan. Nah, ini bertujuan untuk buku yang harus diterbitkan itu harus sesuai dengan harga yang terjangkau supaya pembaca dan pengajar bisa disajikan dengan baik. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam buku ajar. Yang pertama, relevansi dengan kurikulum. Buku ajar disusun secara sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat buku ajar tersebut itu membuat. Ya. Yang kedua, keterbacaan dan kejelasan. Buku ajar juga harus memiliki keterbacaan dan kejelasan supaya siswa atau guru dalam mengajar tidak membingungkan. Yang ketiga, sistem dan terstruktur. Buku ajar juga harus terstruktur dan secara sistematis dengan baik, mulai dari konsep dasar hingga topik yang lebih kompleks. Buku ajar juga harus logis supaya dipahami oleh pembaca dan pengajar dalam kelas. Yang ketiga, yang keempat, menarik dan memotivasi. Buku ajar juga harus mempertimbangkan elemen-elemen yang dapat memperhatikan siswa seperti ilustrasi, gambar, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, di sini bertujuan untuk buku ajar juga harus mencantumkan berbagai gaya belajar supaya dalam kegiatan proses belajar mengajar itu tidak membosankan bagi siswa dan murid. Yang berikut, kesesuaian dengan tingkat pendidikan. Nah, buku ajar juga harus memuat informasi itu sesuai dengan tingkat pendidikan. Maka di SMA buatlah rangkuman materi sesuai dengan tingkat SMA. Demikian juga di SD dan SMP. Yang ketujuh, inovatif dan kreatif. Penulis buku ajar juga perlu
berusaha untuk menampilkan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif supaya membantu guru dalam mengajar dan memahami materi dalam kelas oleh siswa. Yang kedelapan, akurasi dan validitas informasi. Penulis buku ajar juga memastikan bahwa semua informasi yang disediakan adalah akurat atau benar dan sesuai dengan fakta yang berlaku. Buku ajar juga mengandung kesalahan, informasi yang tidak valid dapat merusak kualitas pembelajaran. Nah, ini sangat penting sekali. Buku ajar yang materi yang dicantumkan dalam buku ajar tersebut harus benar-benar terjadi dan itu nyata dan juga bisa dipahami oleh siswa dan mudah mengajar oleh guru. Yang berikut, fleksibilitas buku ajar harus cukup. Fleksibilitas digunakan dalam berbagai situasi pembelajaran. Misalnya, buku ajar digunakan baik dalam pengajaran langsung oleh guru maupun untuk mempelajari menurut siswa. Kemudian materi yang diadaptasi dengan mudah berbagai metode pembelajaran yang sangat penting. Nah, ini sangat penting sekali. Suatu materi yang dicantumkan dalam buku ajar itu harus berbanyak metode dan jangan satu metode saja supaya siswa tidak bosan dengan apa yang disampaikan oleh guru. Yang berikut, berorientasi pada pengembangan kompetensi. Nah, ini sangat penting sekali. Buku ajar juga tidak hanya menyajikan pengetahuan tetapi juga mengembangkan keterampilan dan kompetensi siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran atau CP yang sudah ada dalam buku ajar. Nah, yang berikut, umpan balik dan evaluasi. Buku ajar juga harus dilengkapi dengan soal latihan dan ujian atau evaluasi lainnya. Nah, buku ajar juga harus memperhatikan keberagaman jenis dan evaluasi yang menguji berbagai aspek dalam kompetensi siswa, termasuk pemahaman konsep, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang berikut, menghargai dan inklusif. Ini sangat penting sekali. Kita harus dalam buku ajar yang dicantumkan sebagai informasi itu harus memperhatikan keragaman budaya, sosial, dan bahasa yang ada dalam masyarakat. Buku ajar juga harus bersifat inklusif dan menghindari penggunaan materi atau bahasa yang menyinggung kelompok tertentu. Ini sangat penting sekali. Jadi untuk yang menulis buku ajar harus memperhatikan bahasa atau kata apa yang saya cocok menggunakan dalam buku tersebut supaya tidak menyinggung suatu kelompok atau seseorang. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang kualitas buku ajar. Yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran yang ada. Buku ajar yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku dirancang mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Isi buku harus mencakup kompetensi dasar, materi ajar, dan keterampilan yang harus dikuasai siswa sesuai dengan tingkat pendidik dan bidang studi yang relevan. Nah, yang kedua, akurasi dan keandalan materi. Akurasi dan keandalan materi disajikan dalam buku ajar harus akurat, sahih, dan berbasis pada referensi yang kredibel. Buku ajar harus berkualitas, menghindari informasi yang salah atau menyesatkan serta mengedepankan kata teori yang terbukti valid dalam bidang tersebut. Nah, yang ketiga, sistematika dan terstruktur yang jelas. Nah, buku ajar disusun dengan struktur yang jelas dan logis, mulai dari konsep dasar yang mudah dipahami hingga topik yang lebih kompleks. Setiap bab atau subtopik harus mengalir dengan baik dan saling berhubung. Hal ini memudahkan siswa untuk mengikuti pembelajaran secara bertahap. Yang keempat, keterbacaan dan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini sangat berpengaruh. Jadi dalam buku ajar itu keterbacaan harus jelas supaya siswa tidak
bingung dalam membaca dan memudahkan guru dalam mengajar. Yang kelima, menarik dan memotivasi. Buku ajar yang harus berkualitas harus mampu menarik perhatian siswa dan memotivasi siswa agar siswa juga mau atau hasrat, supaya ada hasrat atau kemauan untuk belajar. Yang keenam, mendukung pembelajaran aktif. Nah, ini sangat penting. Jadi buku ajar harus berkualitas mendorong siswa keterlibatan aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Buku ajar harus menyajikan latihan soal atau tugas atau diskusi supaya siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Yang ketujuh, ketersediaan alat evaluasi dan umpan balik. Nah, buku ajar juga harus berkualitas menyediakan evaluasi yang memadai seperti soal, latihan tugas, atau ujian yang mengukur kemampuan atau pemahaman siswa. Yang ke-8, mengakomodasi berbagai gaya belajar. Buku ajar juga harus berkualitas untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Nah, ini sangat penting, dan dalam pengajaran itu harus membutuhkan banyak gaya belajar supaya siswa tidak membosan dan tidak monoton di satu gaya belajar. Yang ke-9, inklusif dan sensitivitas terhadap keberagaman. Nah, buku ajar juga harus baik secara sensitif terhadap keberagaman budaya sosial dan individu. Buku ajar harus inklusif, menghindari konten yang dapat menyinggung kelompok tertentu. Yang ke-10, memfasilitasi pengembangan kompetensi. Buku ajar juga harus berkualitas, harus mendukung pembangunan keterampilan seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif lainnya. Yang ke-11, fleksibilitas dan penggunaan yang mudah. Buku ajar juga harus berkualitas, harus fleksibilitas, dapat digunakan dalam berbagai metode pembelajaran. Buku ajar harus sebaiknya dapat digunakan dalam pembelajaran yang tatap muka, pembelajaran yang daring, atau pembelajaran mandiri. Materi harus mudah diakses oleh siswa dan memungkinkan mereka belajar dengan gaya mereka masing-masing. Yang ke-12, yang berikut, desain yang menarik dan profesional. Desain buku ajar harus mempengaruhi kualitas keseluruhan. Buku ajar juga harus memiliki desain yang indah supaya mudah dipandang, mudah dimengerti, agar memudahkan siswa dalam membaca, mengakses materi yang ada. Yang berikut, keterhubungan dengan siswa sumber belajar lainnya. Buku ajar juga harus berkualitas, seringkali menyajikan referensi atau tautan sumber belajar lainnya dapat membantu siswa memperdalam pemahaman mereka. Buku ajar juga harus mengarahkan siswa mengakses artikel, video, atau buku yang relevan untuk memperluas wawasan mereka dalam kegiatan belajar. Yang berikut, memiliki relevansi dengan kehidupan nyata. Nah, buku ajar juga harus berkualitas, menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi.